Siapa nama orang yang pertama kali merusakkan agama orang Arab setelah dibawa oleh Nabi Ibrahim? Insya Allah tidak ada hadiah dari ana. Siapa yang bisa menjawab? Nama orang yang pertama kali merusak agama, akidah yang dibawa oleh orang Nabi Ibrahim untuk bangsa Arab. Yang bisa menjawab? Siapa yang mau menjamin hadiahnya? Hadiah untuk orang yang bisa menjawabnya. Coba tunjuk tangan satu orang. Hadiah nggak mesti banyak, ya kan? Satu pisang goreng juga hadiah, satu tempe juga hadiah. Hah? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiah insya Allah. Siapa yang akan kasihkan hadiah? Hah? Ada yang bisa jawab? Nama orang Arab yang pertama kali merusak agama Ibrahim terhadap orang Arab. Gara-gara satu orang ini, orang Arab jatuh ke dalam kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Hah? Siapa namanya? Hah? Amr bin Luhai al-Khuzai. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jumpai Yana ya setelah sholat isya ya. Baik. Ingatkan ya. Jumpai Nana di depan mobil nanti. Baik, bukan mobil hadiahnya ya. Sesuatu di dalam mobil. Jangan nuntut mobil pula, nanti nggak bisa pulang ke Aceh nih. Baik ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dalam Sahih Bukhari. Dia pergi ke Syam. Dia tokoh Arab nih. Kalau dia ngomong, orang Arab, sami'na wa ta'na bos. Ya, bosnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Artinya dia orang yang sangat ditokohkan dan diikuti. Sangat dimuliakan. Pergi ke Syam dia. Karena orang Arab dulu kalau berniaga itu Syam. Pergi ke Syam, belanja. Kemudian menjualnya di Mekah, Madinah atau ya Yaman. Nah, notabene orang Arab itu tinggalnya, orang Arab dikatakan Arab itu Yaman, Madinah, Mekah, Hijaz dan sekitarnya. Suria, Palestina itu bukan Arab, itu namanya Syam. Bani Israel. Jazair, Libya dan sekitarnya itu bukan Arab, itu disebut dengan kaum barbar. Hanya saja setelah masa Nabi banyak penaklukan ya, di negara-negara tersebut dan kaum muslimin dari orang Arab sebagian mereka tidak lagi kembali ke Madinah, ke Mekah dan ke Yaman sampai beranak keturunan sehingga nasab mereka pun sudah sebagiannya menjadi nasab Arab. Dia pergi ke Syam belanja. Di Syam dia melihat gereja-gereja orang-orang Nasara, di dalamnya terdapat patung-patung ulama mereka. Dia terkagumi. Maka dia pun pulang membawa beberapa patung dari Syam. Dan mengajak kaumnya untuk menjadikan patung-patung tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Bukan untuk sujud, ruku untuk patung lah. Bukan minta hujan, minta jodoh, rezeki, minta kesembuhan lah. Hanya untuk dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ketiga dalam surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka kaumnya pun melakukannya. Dan setelah itu dia mimpi. Dan dalam mimpi tersebut syaitan menunjukkan kepadanya tempat-tempat yang di dalamnya tertanam 5 patung orang saleh di zaman Nabi Nuh yang telah terkubur karena air bah yang datang di masa Nabi Nuh. Dia pun kembali menggalinya dan mendapatkannya. Dan mengajak bangsa Arab untuk menyembahnya. Maka orang Arab pun mengikutinya. Kenapa? Karena dia seorang tokoh. Maka Nabi menyatakan, Ra'aituhu yajurru batnahu aw am'a'ahu finnar. Aku melihat dia menarik-narik isi perutnya di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Innahu awwala man ghayyara dinal Arab. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengubah agamanya orang Arab yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Ikut-ikutan. Ya, bagus nih kayaknya. Kita letakkan di tempat-tempat ibadah kita. Akhirnya dia pulang, dia letakkan patung-patung orang dari Syam tersebut di sekeliling Ka'bah. Karena dia tokoh, maka mereka pun mengikutinya. Bahayanya ikut-ikutan.
Beragama itu jangan karena terpancing, ingin menandingi. Beragama itu karena ingin mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jangan mudah terpancing dan terkecoh. Dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi datang kepada Umar Amirul Mukminin dan mengatakan, "Inna fikum ayatan law nazalat fina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida." Wahai Umar Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian memiliki sebuah ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar menjawab, aku tahu dengan ayat tersebut. Ayat tersebut di mana turunnya, kapan turunnya, dan di mana Rasulullah SAW ketika ayat itu turun. Turun kepada Nabi di hari Arafah, dan Nabi sedang wukuf di Arafah, dan sebagai riwayat di hari Jumat. Yaitu ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Syahidnya apa? Umar tidak terpancing untuk merayakan hari tersebut walaupun Yahudi tersebut berkata demikian. Beragama itu bukan karena terpancing dan ingin menandingi. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama sejarah, di antara sebab terjadi kebid'ahan perayaan Maulid hari kelahiran Nabi SAW adalah sebagian kaum muslimin di masa itu ingin mendandingi orang-orang Nasara yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara saja merayakan hari kelahiran Nabi kita, masa kita tidak? Dan orang awam mudah terkena dengan seruan-seruan yang dibangun di atas perasaan seperti itu ya. Maka mereka pun melakukannya. Padahal perayaan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu sendiri bukan bagian dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah sebuah kebid'ahan yang dilakukan oleh kaum Nasara dalam agama Nabi Isa. Karena kaum Nasara adalah manusia pertama kali yang diketahui suka berbuat bid'ah. Hal itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Ibadah-ibadah yang mereka ibtada'uha, yang mereka buat bid'ah dengannya. Ma katabnaha 'alaihim, yang belum pernah kami wajibkan kepada mereka. Itu kerjaannya ulama-ulama ahlul kitab. Maka ikut-ikutan, ingin mendandingi karena terkecoh, karena terpancing, ini salah satu dari perusak akidah, perusak agama seseorang. 6. Dan secara umum akidah itu akan rusak disebabkan tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf.